Bapak Uskup, para romo, saudara-saudari, dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Kristus, selamat pagi. Pagi ini adalah Jumat Pekan Biasa ke-29. Aku ini kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Pada kesempatan yang baik pagi ini, kita akan menyampaikan intensi-intensi juga yang disampaikan oleh umat dan kita sekalian. Bapak Uskup, para romo, saudara-saudari, dan Bapak yang terkasih, kalau kita cermati, kadang-kadang kita ini hidup bersikap seperti orang bodoh. Kalau sungguh kita cermati, kadang-kadang kita ini hidup bersikap seperti orang bodoh. Misalnya, kita akan pergi ke undangan pesta di luar kota selama 2 hari. Maka kita akan siapkan semua keperluan kita full untuk kebutuhan 2 hari itu. Mulai dari tiket pesawat, sampai menyiapkan pakaian pesta, sampai menyiapkan perhiasan-perhiasan pelengkap yang diperlukan, sepatu, tas pesta. Baik itu untuk malam midodareni, untuk resepsi, maupun untuk berkat nikah. Semua disiapkan. Maka ketika berangkat ke luar kota untuk mendatangi pesta nikah itu, mungkin barang-barang bawaannya 3 koper. Gak terhitung pokoknya nanti sampai di sana badan pegel semua apa tidak, itu semua disiapkan dengan cermat untuk keluar kota menghadiri pesta perkawinan. Tapi mari coba kita bandingkan bagaimana halnya kalau kita ini ditanya, apa yang kau siapkan untuk pergi ke surga? Kalau tadi pergi ke pesta perkawinan di luar kota, jelas semua disiapkan, detail sekali. Tapi coba mari kita bertanya, berefleksi, apa yang kita siapkan kalau kita hendak pergi ke surga? Kita tidak pernah menyiapkan apa-apa, sama sekali tidak menyiapkan apa-apa. Kita tidak pernah menyiapkan bekal apapun. Padahal kepergian kita itu pasti, dan dalam perginya untuk selamanya. Tapi seperti tadi itu di atas, kita ini sering bersikap seperti orang bodoh. Dan di sini, ketika orang tidak bersiap apa-apa, benar-benar bodoh. Kalau bahasanya Juki sama Andreas itu benar-benar oon. Sudah tahu semua, orang pasti berangkat ke sana, kok tidak bersiap apa-apa. Ketidaksiapan itu ditunjukkan dengan hidup yang seenaknya, hidup doa, hidup rohani, masih amburadul, sikap kita masih tidak peduli. Seakan-akan kita ini seperti akan hidup selama-lamanya, tanpa batas dan tidak pernah mati. Sehingga ya tidak ada persiapan apa-apa. Yang sesungguhnya untuk hal yang pasti. Nah, sebelum saya berbicara lanjut dengan suasana yang terengah-engah karena ketutup ini, saya tanya dulu, Romo Monang sudah bersiap diri belum? Kalau Romo Monang saya yakin, karena Romo Monang itu orangnya baik sekali, sampai tidak sempat berbuat dosa. Lurus. Ini Mas Juki, Mas Andre sudah siap belum? Atau Bu Sri? Siap, Romo. Ya. Persiapan.
Karena memang kita tidak hidup untuk selamanya, tidak hidup selamanya, bukan tanpa batas. Nah, menyadari itu, mari kita lihat warta bacaan pertama dan warta Injil hari ini. Dari bacaan pertama dan Injil hari ini, dari sana kepada kita diingatkan bahwa kita harus bijaksana. Bijaksana dalam menyiapkan perjalanan hidup kita menuju surga, menuju keabadian. Kita mengusahakan, seperti kata Paulus ya, mengusahakan perdamaian, kasih, dan kebaikan dengan semua orang selama berada di dunia ini. Supaya jangan timbul permusuhan, kebencian, atau keiri hatian yang menyeret kita kelak dalam api neraka. Kita diajak, hendaklah kita melunasi semua hutang kesalahan yang kita lakukan sehari-hari itu, selagi masih kita punya kesempatan membayar hutang kesalahan itu dengan mengaku dosa, diatur sendiri kapan itu dilakukan, dengan rajin berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan dengan mengusahakan kebaikan untuk sesama. Nah, itu persiapan, bukan diam diri, apalagi hanya menempuh sesuatu yang bisa dikatakan tindakan bodoh. Kita diajak untuk melunasi segala kekurangan, mengatur bagaimana membersihkan diri melalui pengakuan dosa, dekat dengan Tuhan melalui doa yang rajin dan baca firman-Nya, dan mengusahakan kebaikan bagi sesama. Besok siang, saya dengan Romo Paulus Peter, saya diundang oleh kelompok yang khusus. Yang mengundang kami adalah kelompok lansia Paroki Katedral Bogor. Kelompok lansia ini mengundang kami berdua melalui seminar online besok untuk berbicara dengan judul Memento Mori. Apa itu maksudnya memento mori itu? Ingatlah akan kematian. Ingatlah akan kematian. Jadi ternyata sekelompok lansia ini di tengah-tengah pandemi ini mereka tidak lalai untuk semuanya, malah justru bagaimana ya menyiapkan untuk menuju surga, mati dengan indah. Maka kalau saya mencoba untuk sedikit apa yang akan kami sampaikan dalam hidup ini untuk menuju ke sana yang pasti, mati dan memasuki keabadian itu, ada dua persiapan penting. Yang pertama adalah persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang tadi sudah saya sebutkan, dengan rajin doa, berbuat baik. Tentu juga kalau untuk persiapan panjang, untuk mati dengan baik juga harus rajin membayar iuran kematian. Meskipun iuran kematian itu murah, harganya di bawah semangkok bakso, pada males. Tapi waktu mati berharap untuk diperlakukan yang sama, diberkati Romo, ditemani oleh yang lain-lain. Neng nek kon iuran ora gelem, duite sopo. Nah itu. Lalu untuk persiapan panjang juga, kita diajak untuk rajin. Salah satunya di bulan Rosario ini, ya kita bersama Bunda Maria, kita berdoa bersamanya. Dan sepenggal doa di akhir Salam Maria, kita selalu mengatakan, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Menyiapkan diri dalam jangka panjang bersama Bunda Maria. Dan ada satu lagi, kita juga mari berdoa bersama Bapak Yosef, Santo Yosef, sang pelindung bagi mereka yang menghadapi ajalnya. Menurut tradisi diceritakan ya,
bahwa Bapak Yosef itu meninggal dengan Yesus dan Bunda Maria di sisinya, didampingi oleh Yesus dan Bunda Maria. Maka kita pun berharap semoga pada saatnya kita pun dipanggil Tuhan dengan didampingi oleh Bunda Maria dan Yesus seperti Bapak Yosef waktu ia meninggal. Demikian permenungan hari ini. Mari bahwa kita jangan berhenti pada semacam tindakan yang tidak menyadari diri akan kehidupan kita menuju keabadian. Semoga dengan merenungkan ini kita pun mengisi kehidupan kita sebaik-baik mungkin, baik kehidupan rohani maupun bersama dengan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Untuk selama-lamanya aku takkan melupakan titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang wijaksana, berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Putramu. Semoga kami selalu mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Dan pula kelak kami menikmati perdamaian abadi surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekarang dilimpahi berkat Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para terkasih, ekasi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah pergi, kita diutus. Amin.